Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai pembelajaran biologi hari ini. Sebelumnya saya minta untuk dipimpin berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya absen dulu ya. Mbak Yua, Agnes, Hadir. Mbak Aprilia, Hadir, Bu. Mbak Zahroza, Hadir. Mbak Sita. Hadir, Bu. Ya. Itu saya ambil sampel, jadi nanti yang lain insya Allah menyusul ya. Sebelum pembelajaran saya mulai, saya mau mengingatkan dulu pembelajaran kemarin. Ada yang masih ingat pembelajaran kemarin tentang apa? Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu adalah masuknya atau dimasukkannya zat atau energi atau makhluk hidup atau benda ke dalam lingkungan sehingga menyebabkan lingkungan melebihi kapasitas kemampuan lingkungan sehingga lingkungan tidak sesuai dengan peruntukannya. Kemarin materi pencemaran lingkungan sudah kalian pahami. Hari ini kita akan melanjutkan ke materi berikutnya yaitu pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Tapi sebelumnya Bu Yanti mau menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini dahulu. Ini kompetensi dasar hari ini. Jadi menganalisis data perubahan lingkungan dan penyebab serta dampak dari perubahan tersebut bagi kehidupan. Nah, yang kalian pelajari hari ini adalah KD 4-nya, memecahkan masalah lingkungan dengan membuat desain produk daur ulang limbah dan upaya pelestarian lingkungan. Nah, tujuan pembelajaran yang kalian dapat nanti adalah yang pertama, melalui tayangan video kalian mampu mengidentifikasi perubahan lingkungan dengan benar. Kemudian melalui diskusi kalian bisa menjelaskan penyebab perubahan lingkungan dengan benar. Kemudian melalui pengamatan atau observasi dan diskusi kalian dapat mengaitkan faktor penyebab dan dampak dari perubahan lingkungan dengan benar. Dan melalui praktek membuat produk gitu ya, kalian dapat membuat desain hasil karya produk daur ulang limbah atau sampah dengan baik. Coba kalian lihat video saya seperti ini. Jadi limbah itu di masyarakat Indonesia ada banyak sekali. Limbah itu apa? Limbah itu merupakan zat atau bahan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi. Nah, limbah itu dibagi menjadi 3, limbah organik, anorganik, dan B3. B3 itu bahan beracun berbahaya. Jadi ada 3 limbah. Limbah organik itu adalah limbah yang berasal dari jaringan tubuh makhluk hidup. Dia bisa diuraikan oleh dekomposer, wujudnya bisa basah, bisa kering. Kemudian limbah anorganik. Limbah anorganik itu tidak dapat diuraikan oleh proses biologi atau oleh dekomposer. Jadi kalau bisa membutuhkan waktu yang sangat lama. Bahkan mungkin ratusan tahun gitu ya baru bisa terurai. Sedangkan limbah B3 bahan beracun berbahaya itu sangat berbahaya bagi lingkungan, jadi merusak, mengganggu kesehatan, mengancam kelangsungan hidup manusia dan organisme lain. Nah,
metode ramah lingkungan untuk menangani limbah. Ini yang kalian pakai nanti ada reuse, menggunakan barang untuk keperluan lain ya. Misalnya kaleng untuk menanam apa ya, bunga, lombok mungkin ya. Tapi tidak mengalami proses pengolahan lebih dahulu, jadi langsung dipakai untuk kegunaan lain begitu. Kemudian reduce itu menggunakan kembali barang hanya saat diperlukan saja. Misalnya mengurangi penggunaan tas plastik. Kan plastik itu berbahaya ya karena dia tidak dapat terurai atau dapat terurai tapi dalam waktu lama. Kemudian recycle itu mengolah barang yang sudah tidak terpakai menjadi produk lain yang bermanfaat. Ini contohnya bagus sekali ya. Ini membuat tas dari plastik bekas deterjen. Yang keempat, replace, mengganti barang sekali pakai dan barang tidak ramah lingkungan dengan barang yang dapat berulang kali digunakan. Contohnya kita pakai sapu tangan, tidak pakai tisu ya. Ya. Jadi kita kembali ke sapu tangan. Kemudian yang kelima, repair, memperbaiki barang yang rusak agar dapat dipakai kembali. Contohnya, memperbaiki sepatu yang rusak. Jadi kalau masih dipakai, silakan diperbaiki dulu. Jangan langsung beli gitu ya. Ini contoh-contoh produk daur ulang. Bisa kalian lihat. Ini yang sederhana ya, tempat pensil dari botol bekas, vas bunga dari botol plastik bekas, kemudian bunga plastik dari plastik bekas, kemudian tempat pensil dari kaleng bekas. Nah ini tempat sandaran HP dari plastik bekas. Baik, kita harus menjaga lingkungan agar tetap sehat dan bersih. Kemarin sudah saya beri tugas kalian untuk membuat perencanaan pengelolaan limbah. Kemudian jadwal waktu. Sudah dikerjakan ya? Tiap kelompok sudah mengerjakan ya? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Sekarang silakan kalian berdiskusi atau kalian membuat bersama produknya atau mungkin ini tinggal finishing gitu ya. Silakan untuk kalian lakukan atau boleh berdiskusi di Google Meet, silakan. Salah satu kelompok mungkin. Ada yang mau diskusi di Google Meet? WA aja, Bu. Oh di WA, ya silakan. Berapa ya waktunya ya? 5 menit, cukup? Cukup. Cukup, baik. Kalian mulai saja diskusi, silakan. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Untuk pembelajaran ini, waktu selanjutnya kalian silakan presentasikan masing-masing kelompok ya. Kemudian temannya silakan menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan perencanaan pembuatan kerajinan aglomerasi. Alat dan bahan akan dibacakan oleh Mbak Dela. Alat 1. Kantong plastik berwarna hijau, hitam, putih. 2 pot bunga, 3 kawat, 4 kertas, 5 lilin, 6 styrofoam. Bahan 1 setrika, 2 gunting, 3 korek api. Berikut adalah video cara pembuatan aglonema dari kantong plastik.
Finishing. Tujuan kita membuat kerajinan aglonema dari kantong plastik yaitu 1. Mengelola sampah plastik menjadi sebuah kerajinan, berarti kita ikut serta dalam mengurangi limbah plastik dan membuat lingkungan sekitar menjadi bersih. 2. Kita juga menambah wawasan tentang cara yang mudah untuk mengelola sampah plastik. 3. Kerajinan tangan dari kantong plastik juga bisa dijadikan hiasan rumah dan bahkan bisa dijadikan usaha yang nantinya dapat dijual. Sekian presentasi. Apabila ada Baik, itu tadi presentasi dari kelompok Mbak Syahroza membuat aglonema dari plastik. Mungkin ada pertanyaan atau saran dari kelompok lain? Silakan. bagaimana cara mengurangi plastik selain dijadikan kerajinan? Terima kasih. Pertanyaan dari Sita. Ya. Selain mengurangi plastik, selain dibuat kerajinan, dapat dibuat untuk lukisan, Bu. Jadi kita membuat sketsa lukisan, lalu kita digunting-gunting itu plastiknya, lalu ditempel-tempelkan sesuai sketsa yang sudah kita buat. Terima kasih. Ya. Bagaimana Mbak Sita? Bisa diterima? Jawabannya Mbak Ocha. Ya. Tampilan kalian bagus, semua bagus. Jadi kelompoknya Mbak Ocha, kelompoknya Mas Bagus, kelompoknya Mbak Sita, semua bagus. Bisa insya Allah nanti kalau diterapkan di kehidupan sehari-hari bisa mengurangi limbah gitu ya. Jumlah kalian kan 32, lumayan. Nanti per anak satu berarti kurang 32 ya limbahnya. Itu kalau sehari, kalau 2 hari, 3 hari ya. Oke, seperti itu ya. Baik, untuk presentasi hari ini selesai. Mungkin ada yang dapat membantu Bu Yanti untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Apa yang diperoleh pada pembelajaran hari ini? Silakan. Kita harus sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan juga melakukan pengelolaan lingkungan karena aktivitas manusia mengakibatkan perubahan komponen ekosistem. Jadi hari ini memang kita belajar mengenai limbah yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Tadi limbah itu dibagi dua, limbah organik dan limbah anorganik. Satu lagi B3, tadi yang seperti ditanyakan oleh siapa tadi, Khofifah. Nah, yang limbah organik itu berasal dari makhluk hidup yang sebenarnya dia bisa terurai, cepat terurai begitu ya oleh dekomposer. Tapi kalau dia dibiarkan, misalnya seperti tadi kelompoknya Mbak Sita membuat pupuk kandang fermentasi gitu ya. Karena apa? Karena kalau ternaknya banyak, nanti limbahnya banyak dan tidak dimanfaatkan, nanti bisa mengganggu lingkungan dari baunya atau dari aliran ke air gitu ya. Nah, kalau dimanfaatkan seperti tadi, insya Allah bisa dimanfaatkan lebih lanjut itu untuk apa ya, kemakmuran manusia terutama. Baik, itu mengenai limbah pembelajaran hari ini. Besok tugas-tugasnya dikerjakan, kemudian nanti yang tadi video-videonya silakan dikirimkan ke Bu Yanti untuk penilaian ya. Dan besok kita akan melanjutkan ke pelestarian lingkungan yang terutama yang hutan tadi ya. Begitu. Baik, itu pembelajaran dari ini.
Semoga ilmu yang kalian dapat dari ini bermanfaat untuk kalian dan untuk lingkungan kalian, terutama pada semua makhluk hidup. Gitu kan? Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.